Memperingati Hari Buruh Sedunia, para pekerja menggelar May Day Fiesta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 50.000 buruh dari berbagai serikat pekerja hadir menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, menolak upah murah, penghapusan outsourcing, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dipenuhi 50.000 buruh dari berbagai elemen serikat pekerja. Para buruh menggelar May Day Fiesta Sabtu membawa 18 tuntutan, seperti menolak upah murah, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, penghapusan outsourcing, dan menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Selain menggelar orasi dan mimbar bebas, para buruh juga menggelar hiburan di panggung utama. Tentunya saya selaku Kapolri mewakili seluruh institusi Polri dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh rekan-rekan buruh baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga buruh semakin sejahtera. Amin. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut kehadiran Kapolri menjadi simbol perhatian Presiden Joko Widodo terhadap kaum buruh. Andi Gani memastikan kaum buruh akan terus berjuang melawan pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan di luar konstitusi. Dari Jakarta, Fikih Rian, Raga Firdaus, Heru Triyuniarto, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik di bagian mesin, bus antar provinsi jurusan Medan Jakarta ludes terbakar di jalur lintas Sumatera Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. 46 orang penumpang bus berhasil selamat. Bus antar provinsi ALS jurusan Medan Jakarta ini terbakar di pinggir jalan raya lintas Sumatera Nagari Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kobaran api dengan cepat menjalar dan meludeskan seluruh bagian bus dalam waktu singkat. Beruntung penumpang berhasil keluar dan selamat. Peristiwa ini berawal saat bus yang membawa 46 orang penumpang dari arah Medan menuju Jakarta mengalami mogok mesin di pinggir jalan raya lintas Sumatera Nagari Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung. Saat mengecek bagian mesin, terlihat percikan api. Dalam waktu 1 jam, petugas pemadam yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api yang membakar seluruh bagian bus. Jadi bis yang dari Medan menuju ke Jakarta ini mengalami musibah, yaitu terjadinya kebakar. Akibat dari kebakaran itu tersendiri ada kemungkinan diduga ada percikan api dan menimbulkan api hidup langsung menyambar dinamo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online ditabrak sepeda motor hingga terpental saat hendak menyeberang di kawasan Jalan Kebon Jati, Kota Bandung, Jawa Barat. Kedua korban selamat namun terluka berat. Inilah detik-detik saat seorang pengemudi ojek online yang hendak menyeberang untuk mengambil orderan di seberang jalan tertabrak sepeda motor yang melintas kencang di Jalan Kebon Jati, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, kedua korban terpental sejauh 10 meter hingga menabrak beberapa motor yang sedang terparkir. Kedua korban terluka cukup serius dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Kebon Jati. Dari ambil orderan dari Pascal mau ke Kandang Ayam ngambil motor, terus dia lagi nyebrang, ada angkot berhenti, terus nyebrang lagi, tahu-tahu ada motor nabrak. Kecelakaan di kawasan ini kerap terjadi diduga karena masih banyak masyarakat yang kurang mematuhi rambu lalu lintas. Masyarakat diimbau agar tetap hati-hati saat menyeberang guna menghindari kejadian serupa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penikaman hingga tewas. Pelakunya diduga mantan kekasih karena kesal korban rujuk kembali dengan suami. Keluarga korban histeris mengetahui Eneng Kulsum penuh luka tusuk di depan rumah Kampung Babakan Sirna, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Korban diduga ditikam mantan pacar karena tak terima ia rujuk kembali dengan mantan suami. Sebelum kejadian, warga sempat melihat korban terlibat cekcok dengan pelaku. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi. Ayah korban sempat mendengar teriakan dari depan rumah tempat korban dan pelaku bertemu. Pas kejadian Bapak lagi di mana Pak barusan? Di dalam. Ya, jeung budak bawa gitu jeung mantan ya jeung salakina. Bayang nama gitu. Ayo. Jadi Bapak sempat minta tolong Pak. Sempat minta tolong. Saya sempat minta tolong, orangnya sudah tidak ada. Oh, kabur. Minta tolong, saya kan bukan Uber itu. Yang ini yang korban anak saya. Salah satu warga sempat mengejar pelaku namun sayang tak berhasil menangkapnya. Dia langsung lari, saya kejar, mengarah nggak tahu kemana, saya juga lari mengejar pakai motor, langsung tiba-tiba menghilang. Gitu. Itu ciri-cirinya gimana ciri-cirinya? Orangnya putih, putih sama kayak yang dipoto, orangnya putih, hidung mancung. Pelaku masih dalam pengejaran polisi unit reskrim Polsek Cibadak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh seorang wanita yang hilang sejak akhir April lalu. Pelaku cemburu karena suaminya berselingkuh dengan korban. Polsek Cengkareng, Jakarta Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap Neneng Umayyah, 24 tahun, yang membunuh seorang wanita. Neneng terbukti membunuh Dini Nurdiana yang hilang sejak 26 April lalu. Tersangka mengaku cemburu karena korban selingkuh dengan suaminya. Pelaku mengaku sebagai keponakan suaminya dan mengajak korban buka puasa bersama di kawasan Taman Mini. Korban kemudian dibawa ke perumahan di kawasan Cibubur, Bekasi Kota. Usai menganiaya korban hingga tewas, pelaku melarikan diri. Tersangka memukul kepala korban sebanyak 5 kali. Setelah jatuh, dilakukanlah penusukan menggunakan pisau rumput. Karena dilihat masih bernapas atau merintih, tersangka mengulangi lagi dengan menusuk di bagian perut dan tangan dengan pisau dapur. Tersangka disangkakan pasal 340, Jungto 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria di Bandung Barat tega menganiaya mantan istri dan anak tiri menggunakan benda tajam hanya gara-gara tidak sabar menunggu untuk menjemput anak. Pelaku bahkan sempat merebut handphone anak tirinya yang mencoba merekam aksi penganiayaan. Akibat tak sabar menunggu menjemput anak, seorang pria di Kampung Sukamaju, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, kalap dan menganiaya mantan istri dan anak tiri. Pelaku menganiaya menggunakan senjata tajam hingga melukai tangan korban. Pelaku juga marah mengetahui aksinya direkam anak tiri menggunakan handphone. Ia mencoba merampasnya, mendobrak pintu kamar mandi, dan mengenai tangan anak tiri hingga terluka. Saat ditangkap polisi, pelaku mengaku emosi karena merasa dihalang-halangi mantan istri saat hendak menjemput anak. Sehingga dari percekcokan tersebut ada anak dari mantan istrinya juga yang paling besar, kemudian
memvideokan. Ketika sadar, saudara AS ini akhirnya mengejar anak tersebut yang tujuannya untuk merebut HP, dan anak tersebut masuk ke ruang kamar mandi dan ditutup pintunya, yang akhirnya saudara AS membuka pintu berupaya memaksa dan menggedor, akhirnya mendobrak, akhirnya kaca yang ada di pintu tersebut pecah dan mengakibatkan luka ke tangan anak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo bersiap untuk mendeklarasikan diri sebagai organisasi yang siap memperjuangkan dan memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Wadah ini menjadi tempat perjuangan anak bangsa dalam membantu dan mendampingi perempuan dan anak untuk mendapatkan haknya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tercatat masih tinggi. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, tahun 2021 kasus kekerasan seksual tercatat paling tinggi, mencapai 8.276 kasus. Angka ini mendapat perhatian dari relawan perempuan dan anak Partai Perindo yang hingga kini terus mengawal kekerasan seksual terhadap anak di Kediri. Berkomitmen dan konsisten dalam memperjuangkan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, relawan perempuan dan anak Partai Perindo bersiap untuk mendeklarasikan diri. Memiliki keinginan untuk bersama-sama menjalankan wadah ini, bersama-sama bergerak berjuang dalam filosofi tentang bagaimana mendapatkan hak yang utuh sebagai manusia namanya perempuan dan manusia sebagai anak itu sendiri. Deklarasi dan juga ada pelantikan, kami berharap di 18 provinsi yang lain akan menyusul sehingga gerakan-gerakan kemanusiaan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo hadir untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu sebagai perempuan dan hak-hak sebagai anak yang harus diperjuangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama instansi terkait merazia tempat hiburan malam tidak berizin. Hasilnya 2 tempat hiburan di kawasan Jakarta Selatan disegel dan menyita minuman keras yang diduga memakai cukai palsu. Dua tempat hiburan malam di Jakarta Selatan disegel petugas gabungan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama instansi terkait. 2 tempat hiburan malam yakni The Cocktail Club dan Zodiac ini disegel karena kedapatan melanggar izin usaha. Selain melakukan penyegelan, petugas juga menyita 4 jenis minuman keras yang diduga menggunakan cukai palsu. Dari beberapa titik ada yang kita lakukan penindakan yang mana diwakili oleh Bapak Satuan Pamong Praja yang hadir di sini disegel sementara, dan kami juga melakukan tindakan mempolis lain lokasi tersebut karena menyalahi beberapa aturan yang terkait dengan tidak dimiliki surat tanda usaha pariwisatanya, kemudian juga melebihi kapasitas pengunjung yang hadir. Razia ini merupakan atensi Kapolda Metro Jaya terkait banyaknya laporan penyalahgunaan izin usaha. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tim Sus dari Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan menangkap 2 kurir dan bandar sabu yang akan bertransaksi. Polisi juga menyita puluhan paket sabu yang dikemas dalam paket teh celup. Polisi menangkap kurir dan bandar sabu di salah satu rumah di jalur Poros Sengkang Tanah Sitolo, Sengkang, Sulawesi Selatan. Polisi temukan 10 paket diduga sabu siap edar serta 1 paket sabu seberat 2 kg dalam kemasan teh celup yang disembunyikan di lemari. Polisi juga menyita 4 ponsel yang diduga dijadikan alat komunikasi untuk bertransaksi sabu ke pelanggannya.
Penggerebekan berawal dari laporan warga karena rumah itu kerap dijadikan tempat pesta dan transaksi narkoba. Diduga sabu dikirim dari Samarinda, Kalimantan Timur melalui jalur laut Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Selain menangkap tersangka Abdul Qadir, polisi juga menangkap pemilik rumah. Pokoknya saya dapat ini adalah hancur, Bu. Apa itu? Ini aku tahu. Kau simpan tadi sini telas, wah? Oh iya. Apa? Saya bilang orang sih enggak. Ada lagi di BTN. Di BTN di BTN lagi ada. Sementara polisi mengejar pemilik sabu yang merupakan bandar terbesar yang ada di Kabupaten Sengkang, Sulawesi Selatan. Dari Sengkang, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Kemunculan seekor buaya di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghebohkan warga setempat. Namun bukannya takut, warga malah menjadikannya hiburan. Kemunculan buaya di Kolong Kepoh, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghebohkan warga. Buaya yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 4 meter ini kerap muncul ke permukaan sungai dalam beberapa hari terakhir. Diduga buaya kerap muncul karena habitatnya mulai terancam akibat alih fungsi lahan. Khawatir mengganggu, warga berinisiatif memberi makan buaya dengan daging ayam. Kendati kerap muncul ke permukaan, warga mengaku tidak terusik, bahkan kehadiran buaya menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Kendati belum pernah menyerang manusia, warga diimbau untuk berhati-hati dan tidak mendekati sang predator. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.